Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mas Hadi Masud Hidayat. Nomor NIM saya 10119223. Dan di sini saya akan mewakili dari kelompok kita, yaitu kelompok 5 tentang sifat melawan hukum. Sebelum kita lebih jauh tentang apa sih sifat melawan hukum itu, alangkah lebih baiknya kita ketahui dulu apa sih pengertian dari melawan hukum itu sendiri. Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tindak perbuatan sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum. Nah, perbuatan melawan hukum itu diatur dalam pasal 1365 BW. Pasal ini menetapkan bahwa perbuatan yang melawan hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut jika karena kesalahannya telah timbul kerugian untuk membayar kerugian tersebut. Sedangkan dalam pasal 1365 KUH Perdata menyatakan tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain itu mewajibkan orang yang berbuat itu karena salahnya atau karena kelalaiannya itu tetap wajib membayar atau mengganti kerugian. Sedangkan juga dalam pasal 1366 KUH Perdata, setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi untuk segala kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang kehati-hatian. Nah, dalam ketentuan pasal 1365 tersebut di atas mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum, baik karena perbuatan atau karena yang diperbuat atau karena yang tidak diperbuat. Dalam pasal 1366 KUH Perdata lebih mengarah kepada tuntutan pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan dari pelanggar atau pelaku dari tersebut. Berdasarkan putusan Hokrok 1919 yang diartikan dengan melanggar hukum adalah melanggar hak orang lain dan hak absolut, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, bertentangan dengan sopan santun yang hidup dan tumbuh di masyarakat, bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat. Nah, sedangkan ciri-ciri perbuatan yang melawan hukum itu, yang pertama adalah adanya suatu perbuatan. Maksudnya adanya suatu perbuatan di sini, suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelaku. Perbuatan di sini meliputi perbuatan aktif atau berbuat sesuatu maupun perbuatan pasif atau tidak berbuat sesuatu. Padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Perbuatan tersebut melanggar hukum. Yang kedua adalah adanya kerugian bagi korban. Yang dimaksud dengan kerugian di sini terdiri dari kerugian material dan kerugian imaterial. Akibat suatu perbuatan melanggar hukum harus timbul adanya kerugian dari pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas. Yang ketiga, adanya hubungan kausal atau perbuatan dengan kerugian. Hubungan kausal merupakan salah satu ciri pokok dari adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum dalam hal ini harus dilihat secara material, karena dikatakan material karena sifat perbuatan melanggar hukum dalam hal ini baru dilihat sebagai suatu kesatuan tentang akibat yang timbul olehnya terhadap diri pihak korban. Untuk hubungan sebab akibat ada dua macam teori, yaitu teori yang pertama adalah faktual, teori yang kedua adalah penyebab kira-kira atau hubungan sebab akibat. Hanyalah merupakan masalah fakta atau yang secara faktual telah terjadi. Sedangkan teori kira-kira atau sebab akibat tadi adalah lebih menekankan pada apa yang menyebabkan timbulnya kerugian terhadap korban tersebut. Apakah perbuatan pelaku atau perbuatan lain yang justru membuat atau yang menjadikan suatu perbuatan melanggar hukum. Terus poin yang kedua adalah tentang kesalahan. Apa sih kesalahan itu? Kesalahan itu mengandung dari segi psikologis dan segi yuridis. Dari segi psikologis merupakan dasar suatu mengadakan pencelaan yang harus ada terlebih baru. Kemudian segi kedua yaitu mempertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dasar kesalahan yang harus dicari dalam psikis orang yang melakukan perbuatan itu sendiri
dengan menyelidiki bagaimana hubungan batinnya dengan apa yang telah diperbuat. Terus unsur-unsur dari kesalahan itu apa sih? Yang pertama adalah adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku. Maksudnya kemampuan bertanggung jawab di sini merupakan unsur pertama dari kesalahan yang harus terpenuhi untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan perbuatan apa yang telah dipidanakannya. Jadi dia dapat bertanggung jawab apa yang telah dilakukannya. Yang kedua adalah hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya yang berupa kesengajaan atau kelalaiannya. Ini disebut bentuk kesalahan, kesengajaan, dan lain-lainnya. Yang ketiga adalah tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar. Nah, berdasarkan doktrin hukum pidana, penyebab dipidananya si pembuat tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar, yaitu dasar pemaaf dan dasar pembenar. Poin yang ketiga adalah pertanggungjawaban kesalahan. Dalam peraturan pidana modern terdapat dasar atau asas tanggung jawab pidana pribadi atau asas sanksi pribadi. Begitu juga hukum mensyaratkan tidak adanya sanksi kecuali seseorang yang telah ditetapkan atas kesalahannya, tetapi terdapat pengecualian, yaitu hukumnya seseorang yang tidak ikut dalam penyertaan tindak pidana dengan sifat serikat. Yang keempat adalah bentuk-bentuk kesalahan. Bentuk-bentuk kesalahan yang pertama adalah kesalahan yang disengaja. Yang kedua adalah mengetahui atau pengetahuan. Yang ketiga adalah ketidaktahuan. Yang keempat adalah kekeliruan. Mungkin itu sedikit penjelasan dari makalah kita kelompok 5. Bila ada kurang lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala, kurangnya dari saya pribadi. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.